Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada Ibu dosen dan rekan-rekan kelas MM Angkatan 42 teori ilmu ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Melisa Dewi Putri, dan pada kesempatan review dan pada kesempatan saya akan membacakan presentasi saya jurnal yang berjudul Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan. Analisis jumlah pengangguran dan ketenagakerjaan terhadap keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Medan. Pendahuluan. Perkembangan kehidupan dunia ekonomi dan bisnis saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari ekonomi berbasis sumber daya ke paradigma ekonomi berbasis pengetahuan atau kreativitas. Pergeseran tersebut terjadi karena paradigma ekonomi berbasis sumber daya yang selama ini dipandang cukup efektif dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis dianggap telah gagal mengadaptasi dan mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan bisnis. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat pun semakin mengalami peningkatan, seperti sifat manusia yang tidak puas bertambah penduduk yang semakin meningkat. Kemajuan ilmu teknologi dan informasi, perubahan taraf hidup yang semakin meningkat, dan kebudayaan yang semakin maju, sehingga kebutuhan yang bervariasi dan beraneka ragam membuat perkembangan ekonomi kreatif di arus pembangunan ekonomi modern ini harus membuat inovasi sehingga membuat perkembangan ekonomi kreatif semakin meningkat. Usaha mikro, kecil, dan menengah UKM selaku basis usaha kerakyatan merupakan alternatif yang tepat diterapkan di era globalisasi saat ini guna menyimbangi dampak ekonomi global pada masyarakat. Fenomena krisis moneter Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 atau 1998 membuktikan bahwa perekonomian masyarakat masih mampu bertahan dengan baik meski saat itu banyak usaha besar yang gulung tikar karena baik elit di daerah pahit krisis yang terjadi. UMKM yang dapat bertahan pada krisis karena struktur keuangan yang tidak banyak bergantung seutuhnya pada perbankan, meski mereka tetap memanfaatkan jasa perbankan baik untuk transaksi maupun untuk menjaga keamanan. Sebagian besar pelaku UMKM ini mengandalkan seluruh permodalannya sendiri yang bersumber pada tabungan pribadi, pinjaman dari bank, kerabat atau tetangga, bahkan tak jarang yang perolehannya melalui pinjaman ke lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, UMKM yang umumnya padat karya ini juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Latar belakang permasalahan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana keadaan pengangguran dan ketenagakerjaan di Kota Medan? 2. Bagaimana peran UMKM dalam menekan tingginya jumlah pengangguran terbuka di Kota Medan? Tujuan masalah.
Tujuan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui keadaan pengangguran dan ketenagakerjaan di Kota Medan. 2. Untuk mengetahui peran UMKM dalam menekan tingginya jumlah pengangguran di Kota Medan. Pengertian usaha mikro kecil menengah UMKM. Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, di mana pengertian UMKM adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut. Usaha Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun serta kepemilikan sebagai diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahun usaha kecil. Biro Pusat Statistik BPS Indonesia tahun 2003 menggambarkan bahwa perusahaan dengan A. Jumlah tenaga kerja 1-4 orang digolongkan sebagai industri kerajinan dan rumah tangga. B. Perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 orang sebagai industri kecil. C. Perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 orang sebagai industri sedang atau menengah. Di perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai industri besar. Menurut Badan Pusat Statistik BPS tahun 2003 yang mendefinisikan UMKM menurut dua kategori, yaitu menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset tetap kurang dari 200 juta dan omset per tahun kurang 1 miliar. B. Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-9 orang. Industri rumah tangga adalah industri yang mempekerjakan kurang dari 5 orang. Usaha mikro kecil menengah UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan aset yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil terbatas. Nilai modal aset atau jumlah pekerja sesuai dengan definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tentu. Jadi, dapat disimpulkan usaha mikro kecil menengah UMKM adalah usaha yang masih berskala kecil dengan modal awal yang kecil dan jumlah pekerja yang masih terbatas. Karakteristik UMKM. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang usaha kecil, yang menjadi kriteria usaha kecil adalah 1. Memiliki kekayaan paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 juta. Milik warga negara Indonesia. 3. Milik warga negara Indonesia. 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 5. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif.
dalam 4 minggu terakhir untuk menjadi pekerjaan Kaufman dan Hotchkiss 1999. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Pengangguran terbuka adalah pengangguran baik sukarela mereka yang tidak mau bekerja karena mengharap pekerjaan yang lebih baik, maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Dapat disimpulkan pekerjaan dari pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam istilah Badan Pusat Statistik 2007, beberapa istilah ketenagakerjaan yang mesti dipahami sebagai dasar dalam memahami masalah tersebut di Indonesia diantara sebagai berikut. Satu, tingkat partisipasi angkatan pekerja yang merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. 2. Tingkat pengangguran terbuka. 3. Penyerapan tenaga kerja, yaitu mereka yang terserap di berbagai lapangan pekerjaan pada suatu periode. Metodologi penelitian. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengangguran dan tenaga kerjaan serta kaitan terhadap keberadaan UMKM di Kota Medan dari tahun 2013 sampai 2015. Metode pengumpulan data. Sumber data. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data time series dan cross setting, yaitu dengan menggunakan 3 tahun 2013 sampai 2015 di Kota Medan. Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data primer yaitu BPS dan Dinas Koperasi Kota Medan. Selain itu juga bersumber dari studi baik literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu sebagai metode pengumpulannya. Metode pengujian menggunakan uji signifikansi yang merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Pengolahan data menggunakan SPSS diuji statistik dan juga uji hipotesis korelasi R2 untuk melihat seberapa besar pengaruh jumlah pengangguran dan ketenagakerjaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah UKM di Kota Medan. Hasil pembahasan keadaan pengangguran dan ketenagakerjaan di Medan. Secara geografis, Kota Medan diperkirakan terletak di antara 2.27 sampai 2.47 lintang utara
dan 98.35 98.44 bujur timur. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar atau 265,10 km persegi atau sama dengan 36% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu selain memiliki modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional yang relatif terus berkembang semakin besar dan strategi, namun Kota Medan juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian dari daya dukungan lingkungan kota. Kota Medan pada saat ini sedang mengalami masa transisi demografi yang ditunjukkan dengan adanya proses pergeseran dari suatu keadaan di mana tingkat kelahiran dan kematian relatif tinggi menuju keadaan di mana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Dalam dimensi ketenagakerjaan yang sering dilihat adalah angka pengangguran. Salah satu persoalan pokok pengangguran Kota Medan yang dihadapi selama periode 2013-2015 adalah relatif masih tinggi tingkat pengangguran terbuka. Munculnya pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kecepatan kerja, sehingga mengakibatkan relatif masih tinggi angka pengangguran terbuka di Kota Medan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Usaha mikro kecil menengah UMKM adalah usaha skala kecil dengan modal awal yang kecil dan jumlah pekerja yang masih terbatas. 2. UMKM merupakan bentuk usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi. 3. UKM di Kota Medan saat ini berjumlah 9,8 dari total usaha ekonomi yang ada dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 60,4 juta atau 87,5% dari total tenaga kerja keseluruhan, namun belum mampu sepenuhnya menyerap tenaga kerja di Kota Medan. Kehadiran UKM mampu mengurangi pengangguran, melebihi perbaikan dan peningkatan perekonomian di Kota Medan, baik di pusat maupun daerah. 5. Dengan adanya UMKM mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis SIS.R2 sama dengan 1000, F hitung sama dengan 5,5, F tabel 5,54 dengan kriteria F hitung dan F tabel sama dengan H diterima, F hitung H ditolak, H diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran dan tenaga kerjaan berpengaruh signifikan terhadap UMKM di Kota Medan. Saran. Melalui hasil makalah ini disarankan 1. Perlunya pengalakan UMKM di wilayah Kota Medan melalui berbagai program UKM seperti pelatihan dan pembinaan maupun bantu pemberian kredit usaha kreatif rakyat mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah secara merata. 2. Bagi kalangan akademisi agar membangun atmosfer wirausaha di kalangan mahasiswa melalui pembangunan konsep kreativitas di lingkungan kampus perguruan tinggi secara masif agar terbentuk lulusan dengan kepribadian yang mandiri, inovasi dan secara kreatif. Baiklah,
hasil presentasi saya. Jika ada rekan-rekan kelas MM42 teori ilmu ekonomi, silahkan bertanya Bapak atau Ibu. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.